bersama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-24. Mazmur ini dipercaya dan sepakat, semua Bible commentary mereka sepakat, Mazmur 24 ini ditulis oleh Raja Daud, raja yang sangat mencintai Tuhan dan dicintai Tuhan. Persis setelah kejadian Uza dan Ahio itu mati di hadapan hadirat Tuhan, di hadapan tabut perjanjian Tuhan, ketika lembu yang menarik kereta di mana tabut perjanjian ada di atasnya itu tergelincir, dan Uza Ahio mencoba untuk memegang tabut perjanjian itu dan dia mati seketika itu. Uza Ahio ini adalah imam yang selama ini menjaga, merawat, mengurus tabut perjanjian ini di rumahnya Abinadab. Tapi mengapa kali ini dia pegang tabut dan kemudian Tuhan murka dan Tuhan marah? Mungkin karena hampir 20 tahun tabut perjanjian ada di rumah Abinadab waktu itu. Imam-imam sudah kehilangan respek. Dikatakan dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, dikatakan Uza Ahio disambar dengan murka Tuhan karena keteledorannya. Keteledorannya. Teledor artinya slorde, tidak excellent, tidak memberi yang terbaik, tidak hati-hati, asal-asalan, dia teledor. Itu yang dikatakan. Dosanya adalah itu, Tuhan marah, Tuhan murka karena keteledorannya. Dia teledor, dia tidak bereskan motivasi yang salah. Dia teledor, dia tidak bersihkan tangannya, dia yang salah, yang tidak bersih, yang tidak murni hatinya. Dia begitu familiar dengan tabut perjanjian, dia begitu terbiasa dengan tabut perjanjian sehingga dia kehilangan sense of respect, kehilangan rasa hormat terhadap Tuhan dan kehadirannya. Itulah konteksnya Mazmur pasal 24 ini. Nah, di bagian pertama kita akan baca bersama-sama dalam Mazmur pasal 24 ini. Yang pertama adalah berbicara tentang kalau Tuhan itu jadi raja dalam hidup kita, itu artinya dia itu pemilik, dia itu owner, dia itu yang berdaulat. Bukan cuma berdaulat atas uang saudara dan saya, bukan cuma dia itu pemilik atas hidup saudara, dia pemilik dari segala sesuatu di alam semesta ini. Setan bukan pemilik dari dunia ini. Ketika 2000 tahun lalu Yesus dia mati di atas kayu salib, curahkan darahnya, dia bukan cuma menebus hidup saudara dan hidup saya dari tangan kerajaan kegelapan, tetapi tujuan akhirnya dari penebusan adalah ini, salah satunya langit dan baru dan bumi yang baru ini. Bumi yang sekarang ini ditebus, dikembalikan kepada Tuhan. Karena memang bumi di mana kita tinggal sekarang ini itu telah ada di bawah kutuk, sudah rusak karena dosa manusia. Karena ayat yang ke-1 dalam Mazmur 24 dikatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Bumi isinya ada tambang emas Freeport, di dalamnya ada tambang emas di Natuna, ada tambang minyak, tambang batu bara di Kalimantan, sungai, laut, taman laut yang begitu indah. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Bumi dan segala isinya. Dan bukan hanya bumi dengan segala isinya, tapi dunia serta yang diam di dalamnya. Siapa yang diam di dalam dunia ini? Saudara dan saya. Jadi ketika Tuhan Yesus menjadi raja, pahami ini. Itu artinya dia pemilik alam semesta dengan semua sumber-sumbernya.
Itu sebabnya hari-hari ini ketika kita mulai menyadari kita harus bebas dari rasa kepemilikan. Itu yang Paulus katakan, dia berkata, hidupku bukan punyaku lagi. Hidupku ini bukan milikku lagi, tetapi Kristus dia yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini, aku hidup karena iman di dalam anak Allah yang telah menyerahkan dirinya bagi aku. Penting sekali kita lepas dari roh kepemilikan ini, dari hak, merasa kita punya hak, hak untuk dihormati, hak untuk dihargai, hak untuk kita hidup mewah, hak untuk kita bisa pakai pakaian yang bermerek, jas yang termahal, atau naik pesawat yang bisnis kelas. Hak, kita merasa kita punya hak. Saya suka sekali ayat ini dalam terjemahan The Message yang dikatakan, Tuhan mengklaim, God claim the earth. Dan dia klaim semua yang ada di dalamnya. Kita yang banyak kali dalam doa kita mengklaim, klaim janji Tuhan, klaim kesembuhan, klaim berkat, klaim pesawat yang baru, klaim mobil yang baru, klaim rumah yang baru. Kita klaim semua. Ada orang yang mengajarkan seperti itu. Kalau kamu ingin mobil, tumpang tangan atas mobil yang ada di tempat parkir itu. Dengan iman klaim mobil itu. Aku ingin mobil yang seperti itu. Aku ingin rumah yang seperti itu. Kita klaim sana, klaim sini. Sementara ayat ini dia berkata, ketika Yesus jadi raja, kita tidak akan lagi mengklaim sana, mengklaim sini. Tapi kita menyadari bahwa Tuhanlah yang hari-hari ini sedang klaim hidup kita. Dan dia berkata, you are mine. Engkau adalah milikku. Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Itu artinya Yesus menjadi raja. Dia pemilik segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Saya ingat satu ayat yang Tuhan katakan dan Tuhan berikan ayat ini. Ketika istri saya hamil dengan anak pertama saya, Sasha, dan kandungan usia 3 bulan, saya masih tinggal di Jakarta waktu itu. Tinggalnya di Bekasi, tapi saya ada pelayanan waktu itu di Grogol. Istri saya pendarahan hebat ketika mengandung anak pertama kami, Sasha umur 3 bulan. Dan dokter beritahu, 3 dokter berkata harus dikuret, tidak bisa dipertahankan. Saya protes, saya marah, saya berkata, Tuhan enggak. Engkau berikan anak ini kepada kami dan anak ini milik saya. Milik saya dan istri, milik kami berdua. Ini buah sulung kami. Kami enggak terima. Saya klaim janji Tuhan, saya klaim hak saya. Tapi kemudian Tuhan bicara dari kisah Abraham. Ketika Abraham mengorbankan Ishak, anak yang ditunggu puluhan tahun. Ketika dia remaja, Tuhan berkata, aku minta anakmu, korbankan dia di atas mezbah. Itulah saat Tuhan bicara, mengingatkan ini. Dan akhirnya saya menangis, menyerah, dan saya berkata, oke Tuhan, kalau engkau minta anak ini, aku serelakan. Karena anak ini adalah milikmu, yang kau titipkan kepada kami sebagai suami istri. Anak ini adalah asetmu dan milikmu, bukan milik saya, bukan milik istri saya, milik Tuhan, milik pusaka yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kalau itu milik pusaka diambil sama Tuhan, itu haknya Tuhan, karena memang Dia yang punya, Dia yang memberi, Dia yang mengambilnya kembali. Penting sekali hari-hari ini kita memiliki roh yang seperti Abraham ini. Beberapa mungkin hari ini Tuhan sedang minta apa yang paling saudara cintai dalam hidup ini. Beberapa saudara sedang diminta Tuhan untuk menanggalkan hak kepemilikan. Hak kepemilikan atas rumah, hak kepemilikan atas kendaraan, hak kepemilikan atas aset. Mungkin rekening di bank yang selama ini selalu penuh. Terus menanggalkan hak kepemilikan itu. Dan berkata, Tuhan engkaulah pemilik. Engkaulah yang mempunyai bumi dan segala isinya, termasuk bisnisku, semua yang ada, yang aku pegang. Engkau yang punya, bukan aku.
Aku hanya pengelola. Aku bukan pemilik. Dan Tuhan buat mujizat. Anak yang mestinya dikuret, tapi kemudian Tuhan buat mujizat. Syasha lahir, kandungannya sehat, janin dalam kandungan sehat, dan lahirlah Syasha, anak yang Tuhan berkati. Anak mujizat. Itulah saat Tuhan berkata, siapa yang menyerahkan nyawanya karena aku dan kerajaanku, dia akan mendapatkannya. Tapi siapa mempertahankan haknya, justru dia akan kehilangan itu. Ini sebuah prinsip yang sangat penting dalam hidup dalam kerajaan. Ketika Yesus jadi raja, maka saudara harus belajar bahwa Yesus itu pemilik segala sesuatu. Bahkan setiap tarikan napas hidup kita itu adalah punya Dia, berasal dari Dia. Seluruh yang kita miliki, yang Kisah Rasul 17 dia berkata bahwa di dalam Dia kita ada, kita hidup dan kita bergerak. It all in Him that we move, we live and we have our being. Seluruh keberadaan kita itu oleh karena di dalam Dia. Bumi, dunia dengan semua yang diam di dalamnya itu adalah miliknya. Dia berdaulat. Ingat, kita hanya hamba, kita hanya mengelola. Jadilah hamba yang bisa dipercaya, hamba yang jujur, hamba yang rajin, hamba yang tekun. Ketika ditemukan orang yang bisa dipercaya, maka Tuhan akan percayakan banyak hal. Sumber-sumber, resources, aset-aset yang ada di muka bumi ini, dia akan percayakan ketika dia temukan hamba yang bisa dipercaya untuk mengelola. Dan dia tahu ketika aset ini ditaruh di tangan saudara, aset ini tidak akan menghancurkan saudara, tapi aset ini justru akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Yes, there's a global shaking. Kita sedang lihat sebuah goncangan secara global, tapi dalam waktu yang sama there's a global blessing that God is releasing. Ada berkat secara global yang hari-hari ini Tuhan sedang bawa. Bangsa-bangsa akan datang ke Indonesia. Investasi dalam kondisi seperti ini pun masih ratusan triliun investasi-investasi yang sedang menunggu. Itu sebabnya undang-undang cipta kerja ini dibuat, saudara. Kita akan lihat ketika Tuhan temukan anak Tuhan yang jadi hamba dan menyadari bahwa dia bukan pemilik, dia hanya pengelola. Dialah raja yang berdaulat atas seluruh yang ada dalam hidup saudara, di tangan saudara, di rumah saudara. Dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Kemudian ayat yang ketiga dia berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Daud bertanya.